Namaku Rania. Sejak umur 19 tahun, aku merantau ke Riyadh sebagai TKW. Aku bekerja untuk keluarga Arab kaya raya, keluarga Syekh Khalid. Hidupku sunyi. Tak ada yang memanggilku selain dengan nama pembantu. Tapi setelah 7 tahun, semuanya berubah. Pagi itu, Syekh Khalid berkata, "Mulai hari ini, kau anakku." Tapi di balik pengangkatan itu, ada syarat yang membuatku tak bisa tidur semalaman. Sebuah rahasia yang mengubah hidupku selamanya. Aku datang ke rumah itu saat masih sangat muda. Baru tamat SMA, tak ada biaya kuliah, dan ayah sudah meninggal. Aku mendaftar ke penyalur TKW dan beberapa bulan kemudian sudah berada di Riyadh. Rumah Syekh Khalid sangat megah, berlantai 3, dengan halaman luas dan pelayan puluhan orang. Tapi aku hanya satu dari sedikit yang tinggal di dalam rumah inti. Tugasku, merawat ibu Syekh yang sakit-sakitan. Aku tidak tahu bahasa Arab saat itu. Jadi hari-hariku diisi dengan diam dan isak dalam hati. Namun, perlahan, aku mulai belajar dari kebisuan. Aku tahu siapa yang baik, siapa yang tidak. Dan aku belajar, Syekh Khalid punya luka yang dalam. Selama 7 tahun, aku melihat keluarga itu dari jarak dekat. Aku tahu istri Syekh membenciku. Aku tahu anak-anak mereka merasa aku tak lebih dari pelayan rendahan. Tapi aku bertahan. Demi ibuku di kampung. Demi utang. Demi harapan. Malam-malamku sering diisi tangis dalam diam. Menyeka air mata agar tak ada yang tahu aku rapuh. Tapi aku tetap bekerja. Menyiapkan teh, membersihkan rumah, dan mengurus wanita tua yang sering berhalusinasi. Dalam hatiku, aku hanya ingin pulang. Kadang aku duduk di balkon lantai 2, menatap bintang dan membayangkan suara ibu. Entah kenapa, rumah semegah itu terasa lebih sunyi dari kampung kecilku. Tapi aku percaya, Tuhan pasti sedang menyiapkan sesuatu. Entah apa. Suatu hari, putra sulung Syekh, Rashid, pulang dari Inggris. Tampan, angkuh, dan penuh aura bangsawan. Tapi aku merasa ada sesuatu dalam sorot matanya saat menatapku. Seolah aku bukan sekadar pelayan. Suatu malam, aku mendengarnya berbicara pada ibunya, "Kenapa kau tak pernah jujur tentang dia?" Aku pura-pura tak dengar. Tapi malam-malam berikutnya, Rashid mendekatiku. Ia sering menyapa, bahkan kadang membawakanku teh. Dan ketika Syekh melihat kami bicara, ia hanya diam, lalu pergi. Ada sesuatu yang ditahan. Sampai pada akhirnya, aku dipanggil Syekh. Di ruangannya yang dipenuhi buku tua dan aroma gaharu, ia memandangku lama. "Rania," katanya, "mulai hari ini, kau bukan pembantu lagi. Kau anakku." Semua orang terdiam saat pengumuman itu disampaikan di ruang keluarga. Istri Syekh tampak pucat, sementara pelayan-pelayan lain saling berbisik. Aku sendiri tak tahu harus merasa apa. Bahagia, takut, atau bingung? Rashid menatapku dari jauh, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi ia memilih membuang muka. Malam itu, aku kembali ke kamar lamaku, lalu menangis. Hidupku akan berubah. Tapi aku tak tahu apakah ini hadiah atau awal dari bencana. Aku diberi kamar di lantai atas. Kamarku dulu disulap jadi ruang mewah dengan tempat tidur besar, lemari penuh gaun,
bahkan kamar mandi pribadi. Istri Syekh tak berkata apa-apa, tapi tatapannya seperti ingin menelanku hidup-hidup. Tapi yang paling membingungkan, Rashid mulai menjaga jarak. Padahal sebelumnya dia hangat. Aku bertanya dalam hati, apakah ini semua sungguhan? Atau bagian dari permainan? 3 hari kemudian, aku menemukan surat terselip di bawah pintu. Tulisan tangan Arab, namun kuterjemahkan via aplikasi. Isinya hanya satu kalimat. Kau bukan siapa-siapa di rumah ini. Kau hanya pengganti. Keesokan harinya, aku melihat Rashid berbicara dengan seorang pria tua berjubah putih. Mereka berhenti bicara saat aku lewat. Tapi sebelum masuk ke ruang keluarga, aku sempat melihat wajah Rashid. Ia terlihat ragu, bahkan takut. Saat makan malam, Syekh berbicara padaku seperti ayah kandung. Tapi nada suaranya terlalu tenang, terlalu sempurna. Aku mulai merasa seperti boneka di panggung besar yang disusun rapi. Malam itu, aku tak bisa tidur. Syekh memanggilku ke ruang rahasia di lantai bawah. Ada 5 pria berjubah, duduk melingkar. Mereka membaca doa, lalu salah satu dari mereka menaruh tangan di atas kepalaku dan berkata dalam bahasa yang samar, "Kau harus menghapus masa lalumu." "Apa maksudnya?" tanyaku. Syekh menatapku. "Serius, jika kau ingin menjadi bagian dari keluarga ini, kau harus menghapus nama ibumu dari hidupmu, bahkan dari ingatanmu." Hatiku hancur. Itu bukan syarat biasa. Itu pemutusan tali jiwa. Aku tak bisa jawab malam itu. Tapi sejak malam itu pula, mimpi buruk datang. Ibuku menangis dalam mimpiku, memanggil namaku, lalu hilang. Aku mulai takut. Bukan pada rumah itu, tapi pada siapa diriku sekarang. Apakah aku masih Rania? Atau telah berubah menjadi seseorang yang tidak kukenal? Aku mulai menyelidiki rumah itu. Ada satu kamar yang selalu dikunci. Aku pernah mendengar suara tangisan dari dalam. Dan saat aku bertanya pada pelayan lama, ia hanya berbisik, "Itu kamar tempat anak yang dulu tinggal." Siapa anak itu? Kenapa harus diganti? Apakah aku dijadikan boneka pengganti seseorang yang telah tiada? Atau aku hanya alat untuk menutupi aib mereka? Suatu malam, aku mencuri kunci cadangan. Masuk ke kamar itu, dan menemukan kotak musik dengan nama Laila terukir. Di dalamnya, foto gadis yang sangat mirip denganku. Langit malam terasa lebih gelap setelah itu. Di balik kaca kamar itu, aku melihat pantulan wajahku, dan entah kenapa, aku merasa itu bukan aku. Seperti ada yang lain, yang tinggal bersamaku. Aku mulai menulis surat untuk ibu di kampung. Tapi belum sempat kukirim, surat itu hilang dari laci. Ada yang memantauku. Rashid akhirnya menemuiku. Di taman belakang, ia berkata, "Laila adalah adikku. Dia hilang 5 tahun lalu. Ayah tak bisa menerima kehilangannya. Kau terlalu mirip." Air mataku jatuh. Aku bukan anak. Aku hanya bayangan. Rashid memegang tanganku. Tapi bagiku, kau lebih dari sekadar pengganti. Aku mulai sadar, aku berada dalam keluarga yang belum selesai dengan masa lalunya. Dan aku hanyalah korban cinta yang tidak disembuhkan. Rashid memberikan kalung milik Laila padaku.
Ayah bilang kau pantas memilikinya. Tapi aku merasa seperti sedang memikul roh orang lain di pundakku. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar. Dan saat aku menutup mata, aku bisa mendengar suara Laila berbisik. Jangan gantikan aku. Pulanglah. Akhirnya, aku memutuskan pergi. Aku meninggalkan semua. Gaun, kamar mewah, bahkan rashid. Aku kembali ke Indonesia dengan koper kecil dan hati yang lebih besar. Ibuku memelukku di bandara. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa tidur nyenyak. Karena aku tahu, aku tidak perlu menjadi anak siapa-siapa. Aku cukup menjadi Rania, anak ibu. Kini aku membuka usaha kecil di kampung. Menjahit, mengajar anak-anak, dan menyiram bunga. Aku tak lagi bermimpi tentang istana. Karena rumah kecil dan pelukan ibu lebih hangat dari semua emas yang pernah kutatap. Kadang Rashid mengirim surat. Tapi aku tak pernah balas. Biarlah kenangan itu tinggal di sana. Aku sudah kembali menjadi diriku. Orang dengan tangan terlipat terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini menyentuhmu, jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena di balik kerja keras seorang TKW, tersimpan kisah yang tak pernah diketahui dunia.